Jumpa kembali di ngevlog tipis-tipis bersama Eko WKS. Menyusuri Kedung Jati di antara rel dan kenangan. Hari ini saya berada di Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebuah tempat sunyi yang pernah jadi pusat jalur penting di masa Hindia Belanda. Dan disinilah berdiri salah satu stasiun paling tua dan bersejarah di Indonesia. Stasiun Kedung Jati. Dibangun tahun 1868. Dulu ramai, kini hanya menyisakan gema waktu dan cerita yang tak lekang. Dulu, stasiun ini adalah simpul penting jalur kereta dari Semarang menuju Solo dan Ambarawa. Dibangun oleh NISM, Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, arsitekturnya kental dengan nuansa kolonial. Perpaduan baja, kayu jati, dan bata merah. Megah, tapi tetap bersahaja. Nah, coba perhatikan lantainya. Mozaik klasik seperti karpet keramik ini dibuat dengan detail tinggi. Gak heran kalau stasiun Kedung Jati dijuluki salah satu stasiun dengan interior tercantik di zamannya. Ornamen di bawah meja besar ini bisa dibilang lukisan di atas tanah. Lalu di atas sana, ada lambang kebanggaan dunia perkereta-apian, roda bersayap. Simbol kecepatan dan kemajuan pada zamannya. Disinilah banyak cerita berawal, dan kereta-kereta meninggalkan jejak. Masuk sedikit ke dalam, bahkan wastafel di toilet pun masih orisinal. Desainnya unik dengan ukiran khas. Ini bukan sekadar tempat cuci tangan, ini peninggalan desain fungsional dari masa lampau. Di dinding luar, tergantung sebuah lonceng tua. Dulu, suara dentangnya jadi penanda kedatangan dan keberangkatan kereta. Angka 3207, itu seperti identitas, diam tapi menyimpan gema masa lalu. Dan ini, jam gravitasi kuno yang masih berdetak. Merek, A. Howard Co., Boston. Jam ini tidak pakai baterai, tapi diberi bobot pemberat yang bergerak turun perlahan. Sebuah bukti kecanggihan mekanik dari abad ke-19. Lorong ini panjang, dan sepi. Tapi ia bukan lorong biasa. Disinilah ratusan ribu kaki pernah melangkah. Penumpang, masinis, petugas, semuanya meninggalkan jejak di peron bata ini. Lantai kotak-kotak yang terlihat biasa ini dulunya mengantar langkah-langkah penting di masa lalu. Dan lihat tembok itu, bata merah diselingi batu penjuru abu-abu. Polanya simetris, khas arsitektur Belanda. Tapi di balik itu semua, ada cerita tentang waktu yang menua, tentang gedung yang tidak lagi sibuk, tapi tetap gagah menunggu. Tembok itu bukan sekadar dinding, tapi lembar kenangan. Setiap bayangan dan cahaya yang menyentuhnya, seperti membuka jendela masa lalu. Lorong ini bukan tempat untuk terburu-buru. Ia mengajarkan kita bahwa diam pun bisa bercerita. Di stasiun ini, waktu seperti melambat, memberi ruang untuk kita menyimak ulang cerita-cerita lama. Dari rel yang sunyi, hingga ubin yang tak bersuara tapi bicara. Terima kasih sudah ikut ngevlog tipis-tipis bareng saya, Eko WKS, dari lorong sunyi Stasiun Kedung Jati. Mari terus menjaga cerita-cerita kecil seperti ini. Karena satu hal yang pasti, jangan menua tanpa cerita.